Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan. Maka hendaknya kita bersyukur agar Allah tambah dan terus tambah nikmat tersebut kepada kita. Dan juga jangan lupa untuk meminta pertolongan dan minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kajian kita dengan menyebut namanya, karena kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, maka pasangan ibadah adalah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka jangan pernah lupa meminta pertolongan kepada Allah agar Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia, masih bersama salah satu ulama terbaik, Al-Imam Nawawi, dan masih bersama bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dan kita masuk ke hadis yang terakhir ya, hadis ke-9, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di penghujung bab muraqabah, dan penutupan dari bab muraqabah adalah hadis yang unik, hadis yang menarik, karena cukup tidak familiar dibanding hadis-hadis yang lain, tapi penting apabila Al-Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini, bisa dipastikan tidak ngasal, karena beliau salah satu yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana hadis-hadis sebelumnya begitu apik, begitu tepat, dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, hadirin Allah muliakan, hadis yang ke-9 ini adalah hadis yang berkaitan dengan rumah tangga. Mungkin ada yang merasa didukung begitu dengar hadis ini, sebagaimana ada yang mungkin agak sebel kali ya, kenapa sih begitu. Mari kita langsung masuk ke hadis ini. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati orang-orang yang beliau cintai dan merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Umar lalu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atah. Seseorang suami tidak ditanya, apalagi dituntut, perihal mengapa dia memukul istrinya. Jadi seorang suami itu nggak ditanya, apalagi dituntut ketika dia memukul istrinya. Gitu. Kenapa dia memukul istrinya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan nanti kita akan bahas tentang validitasnya. Jadi sekali lagi, suami itu nggak ditanya, atau laki-laki itu nggak ditanya, apalagi dituntut pada saat dia memukul istrinya tersebut. Gitu. Gimana nih para suami? Semangat nggak dengan hadis ini?
Ah, ini hadis yang aneh tunggu nih Pak Ustadz. Aduh, begitu baca hadis pengen cepat pulang aja. Kayaknya parah banget, jadi sansak tuh istrinya. Sebagaimana kayaknya ibu-ibu nggak nyaman dengan hadis ini. Aduh, saya ini udah nikah 15 tahun Pak Ustadz, babak belur terus sama suami. Mungkin hari ini hari dimana saya bersyukur suami saya malas ngaji, jadi nggak dengar hadis kayak beginian. Kalau dengar saya bisa habis dibuatnya. Hadirin yang Allah muliakan, nah gimana nih duduk persoalan hadis ini? Apakah seperti yang kita pikirkan atau ada makna lain? Misalnya kita lagi ketemu pasangan suami istri, istrinya bengep-bengep terus biru-biru di matanya, oh pokoknya nggak karu-karuan itu muka. Terus suaminya senyum-senyum petatang petenteng, dan kita nggak boleh nanya, mohon maaf mas, kenapa jangan nanya. Nabi SAW bersabda, wah masya Allah suaminya, Nabi SAW bersabda, la yus'alu rajulu fima daraba mar'ata. Orang laki-laki itu nggak ditanya perihal mengapa dia memukul istrinya. Iya, hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu jangan pergi dulu, tenang dulu, simak keterangan hadis ini, apalagi yang pernah dipukul atau di KDRT kan. Kita harus tahu hadis ini dengan kacamata para ulama, karena nggak mungkin Nabi SAW menzolimi kita, apalagi menzolimi wanita. Nggak mungkin Nabi SAW itu menzolimi wanita, sedangkan beliau lah yang mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian tuh yang paling baik sama istrinya atau keluarganya. Mungkinkah sosok seperti ini memberikan lampu hijau dan kebebasan untuk para suami untuk mukulin istrinya? Saya rasa kita semua tahu jawabannya nggak mungkin. Marilah kita simak dulu hadis ini. Yang pertama dari validitas. Hadirin Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa banyak para ulama memberikan catatan pada validitas hadis ini. Validitas hadis ini. Seperti Al-Imam Ibnu Qattan. Al-Imam Ibnu Qattan mengatakan la yasih, hadis ini tidak sahih. Ibu langsung, alhamdulillah Pak Ustadz, hadis ini nggak sahih. Kita simak. Dan juga diberikan catatan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Lalu diberikan catatan juga Al-Imam Syekh Ahmad Syakir. Kata Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu dha'if, sanadnya lemah. Dan juga dilemahkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Kenapa demikian? Karena ada perawi dalam hadis ini namanya Abdurrahman, dan Abdurrahman ini tidak dithiqahkan oleh para ulama. Tidak dithiqahkan oleh para ulama. Makanya kata Imam Zahabi, di dalam sanadnya ada Abdurrahman la yu'raf, nggak diketahui ini orang siapa. Jadi itu masalahnya, itu kendalanya. Berarti selesai dong Pak Ustadz hadis bab muraqabah, uang hadis terakhirnya sudah dinyatakan hadis yang lemah. Hanya saja para ulama, jamaah sekalian, walaupun secara validitas atau sanadnya lemah, tapi para ulama juga mengkaji hadis ini.
Kata mereka, ala fardhi sihhatil hadits, anggap saja hadits ini sahih, maka keterangan hadis ini itu bisa diterima dan benar dan bagus untuk kita jadikan ibrah, gitu loh. Makanya, dan ini dilakukan oleh para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau jelaskan makna hadis ini, terus beliau katakan hadza in sahhal hadits walakin al haditsa dhaif. Keterangan di atas ini kalau hadisnya sahih, tapi perlu diketahui bahwa sanad hadis ini lemah. Dan kita perlu ketahui bahwa kultur di dunia ulama, bahwa banyak para ulama tetap menjelaskan sebuah hadis walaupun hadis itu mereka hukumi sebagai hadis yang dhaif. Di antara alasannya, sekali lagi, di antara alasannya ketawaduan mereka. Karena mereka tidak mengklaim memiliki ilmu yang sempurna. Mereka tidak mengklaim mereka sampai pada puncak ilmu. Oleh karena itu, mereka rendah hati dan merasa ilmunya tidak, atau ilmu mereka tidak sempurna, padahal Masya Allah ilmu mereka. Oleh karena itu, bisa jadi hadis yang mereka hukumi sebagai hadis yang lemah ditemukan jalan lain oleh pihak lain sehingga menjadi hadis itu valid. Jadi mereka tahu, merasa bahwa ini oke, ini lemah, tapi kan ini kesimpulan saya dengan segala keterbatasan ilmu saya. Bisa jadi ulama lain, pihak lain menemukan jalan atau riwayat hadis yang lain dan sehingga hadis itu menjadi valid. Atau ulama lain atau pihak lain menemukan jalan yang sahih. Qadarullah, yang saya temukan jalan hadis, maksudnya jalan riwayat ya, bukan jalan di Jakarta, Sudirman, Tamrin dan lain-lain. Maksudnya jalan riwayat itu dari buku hadis ke Nabi SAW. Yang kita temukan ini mungkin lemah, tapi mungkin pihak lain menemukan sahih. Maka tetap kita syarah, jika ada jalan yang lain yang sahih, maka ini keterangannya. Masya Allah ya. Dan keterangan ini disampaikan diantaranya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, dan para ulama yang lain. Dan ini bisa kita petik, kenapa saya sampaikan demikian, kita bisa petik ketawaduan mereka. Mereka, para ulama kita, tidak mengklaim paling hebat. Dan ini bukan tentang, mereka bukan hanya tidak mengklaim, tapi mereka buktikan dengan sikap nyata. Bahwa walaupun mereka buat kesimpulan hadis ini lemah, tentu saja dengan kaidah ya jamaah ya. Dan ini keterangan secara global dan perlu dikaji lagi dalam ilmu hadis dan dengan pakar-pakar hadis. Jadi kesimpulannya bahwa bisa jadi ini hadis lemah, tapi pihak lain itu menemukan riwayat yang valid atau bisa menguatkan hadis ini. Dan ini pelajaran bagi kita, bahwa semakin belajar harus semakin tawadhu, merendah, dan tidak mengklaim ilmu kita sempurna dan tahu semuanya, sehingga setiap sesuatu yang kita nggak tahu berarti bisa salah, atau misalnya kesimpulan kita sudah pasti final, khususnya dalam masalah ijtihadiyah. Adapun kalau masalah usul, dan masalah usul itu masalah pondasi, masalah prinsip, lalu masalah-masalah yang sudah clear dari masa klasik sampai hari ini, ma'lum minad din bidorurah misalnya, telah jadi jelas
atau dalam istilah usul fikih ta'umu bihil balwa, artinya semua orang juga udah tahu tentang masalah tersebut, itu hal lain. Tapi kalau udah masa-masa pelik segala macam, itulah sikap para ulama kita. Atau sekali lagi, kenapa mereka tetap menjelaskan hadis walaupun kesimpulan mereka itu hadis lemah? Karena seperti yang dilakukan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan tadi kita jelaskan, mungkin sanadnya lemah tapi maknanya sahih dan bisa kita jadikan pelajaran. Loh, maksudnya apa? Maksudnya hadis ini tidak bisa kita katakan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya benar gitu, dan bisa kita jadikan ibrah, dan bisa jadi diperkuat oleh dalil-dalil lain atau dalil-dalil yang lebih umum gitu. Jadi nggak ada masalah dengan maknanya untuk memperkuat, tapi jangan mengatakan ini disabdakan oleh Nabi SAW karena ada masalah dalam periwayatannya, tapi maknanya benar dan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Jelas ini jemaah? Menarik ya para ulama kita ya. Jadi tetap objektif, tetap tajam, tetapi mengajak kita untuk mengerti bahwa ilmu ini luas, samudra, mengajarkan kita ketawaduan dan proporsional. Oke, kalau yang hadis dhaif, maka jangan disandarkan ke Nabi, tapi maknanya bisa jadi bagus dan didukung oleh hadis yang lain atau ayat di dalam Al-Quran dan seterusnya. Ya, itu poin. Nah, hadirin yang Allah muliakan, lalu bagaimana maknanya nih, gitu loh. Sebagaimana ini, jadi hadis ini dijelaskan maknanya oleh Syekh Utsaimin, dijelaskan maknanya oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dan kitab Al-Mughni buku terbaik dalam ilmu fikih, atau diantara buku terbaik dalam ilmu fikih. Lalu dijelaskan juga oleh Al-Imam Al-Munawi juga dalam Faidul Qadir, dan juga dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, sebelum kita masuk ke poin hadis ini, kita harus hadirin, harus tekankan dulu nih jamaah, bahwa pada dasarnya ini kan hadis berbicara dengan suami memukul istri. Nah, kita harus dudukkan biar nggak ada yang salah paham, dan semoga Allah kasih taufik buat kita. Yang pertama, bahwa hukum asalnya hendaknya setiap suami berinteraksi dan bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik jemaah. Jadi jangan langsung mikir, oh berarti boleh saya pukul. Jadi udah boleh saya eksekusi nih Pak Ustadz. Loh, kok bahasanya eksekusi itu loh? Kita itu berinteraksi dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bagaimana suami itu berinteraksi dengan istrinya di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Masya Allah nih jemaah. Nah, ini ibu-ibu kasih ayat ini ke suami ya. Para suami juga renungkan, jangan main pukul aja. Tenang. Coba kita lihat artinya jemaah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah berfirman di baris, saya tunggu lihat 1, 2, 3, 4, 5, di baris kelima terjemahan yang ada di layar kita.
dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, cara yang baik secara syar'i dan secara urf, secara adat atau kultur. Misalnya panggilan yang baik gitu loh. Panggilan yang baik itu tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran dan Hadits, tapi dikembalikan oleh Allah dan Rasulnya kembali ke urf, kembali ke budaya. Istri biasanya hari ini dipanggil apa? Dipanggil apa nih hari ini? Oh, babe, masya Allah. Ya udah panggil babe. Tapi jangan semuanya panggil babe. Nanti kalau pas lagi acara keluarga pada nengok semua, babe semua nengok. Ya masing-masing lah punya inilah. Masing-masing punya panggilan. Gitu jamaah. Loh, kita coba dihadirkan lagi. Bahkan kalaupun rada-rada nyebelin atau ngeselin ya, coba kita lihat tadi ayat tadi, fa'in karihtumuhun, dan kalau kalian nggak suka dengan sikap istri kalian atau istri kalian tersebut, fa'asa antakrohu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kalian nggak suka sama mereka, maka bersabarlah, karena bisa jadi hal yang kalian nggak suka itu justru Allah jadikan darinya kebaikan yang sangat banyak. Gitu. Kita sebel banget misalnya nih karena 1-2 perangai istri kita, sabar kata Allah. Karena walaupun mungkin itu perangai buruk nggak hilang-hilang sampai kita meninggal nih, nggak hilang-hilang nih gayanya nih, tapi dari sisi lain Allah bisa jadikan istri kalian itu sumber kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kalian, keberkahan. Di antara tafsir ayat ini adalah anak. Oke, emaknya nyebelin misalnya, tapi anaknya jadi soleh banget nanti, masya Allah. Anaknya jadi anak yang soleha, bahkan jadi ulama misalnya. Jadi jangan ngelihat dari satu sisi, lihat ya. Jadi kembali lagi ke ayat di atas, coba kita lihat. Allah mengatakan nu'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah mereka dengan baik ya. Terus setelah itu, ini kan kondisi normal kita, ternyata rumah tangga itu nggak berjalan normal semata gitu. Ada riak, misalnya ada badai, mungkin ada gelombang, dan kita nggak suka dengan gaya istri kita. Lihat, apa arahan dari Allah? Suruh pukul, udah pukul aja, pukul. Beri, udah beri. Eksekusi, eksekusi lagi. Enggak, suruh sabar dan tetap berbuat baik dan melihat dari angle yang lain gitu. Bisa jadi nih dari istri kita banyak kebaikan. Secara langsung mungkin istri kita ada hal yang membuat kita kesal, sebelin. Tapi dengan kita sabar menghadapi dia, justru melahirkan keberkahan demi keberkahan. Gitu. Dengan kita sabar menghadapi istri kita, berkah sini, berkah sana, berkah sini, masya Allah berkahnya. Gitulah. Jadi nggak main pukul. Itu konsep dasar kita. Konsep dasar kita dalam berinteraksi rumah tangga. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan ini yang harus jadi kaidah kita, juplak kita dalam kehidupan rumah tangga. Aturan baku, jangan pernah berpikir memukul sebagai aturan baku rumah tangga kita. Selalu berbuat baik, berbuat baik. Ada kendala, sabar, lihat angle yang lain. Ada masalah, istri kita buat kesalahan, sabar, lihat angle yang lain. Istri kita buat kesalahan, sabar, lihat angle yang lain. Gitu. Ustaz, tapi kayaknya istri saya ini nggak punya kelebihan.
tiap hari ngeselin. Loh, tiap hari ngeselin itu berarti cara Allah buat Anda jadi orang yang sabar. Kan gitu ya. Gitu. Jadi dilatih terus sama Allah Subhanahu wa taala nih melalui istrinya. Akhirnya tanpa terasa 5 tahun rumah tangga jauh lebih matang. Gitu. Jauh lebih matang. Jauh lebih matang. Kenapa? Praktek terus tiap hari. Praktek. Padahal ilmu teorinya pas-pasan ya orang. Ilmu tentang sabar disuruh sebutkan 10 hadits tentang sabar, paling cuma tahu 3. Gitu loh. Itu pun yang gampang-gampang, la tagdob misalnya, jangan marah, titik gitu. Yang lain lupa. Tapi skill sabarnya itu kayak ustadz-ustadz misalnya, skill sabarnya. Kenapa? Oh, ternyata faktor istri. Istrinya bagus. Oh, kebalikannya mas. Istrinya nyebelin banget. Tapi dia sabar ngadepin. Akhirnya kualitasnya jadi tinggi. Nah kita kan nggak ngeliat dari sisi itu seringkali ya jamaah sekalian ya. Kita tuh ngeliat, aduh saya tuh berhak dapat yang terbaik. Wah saya nih dapat yang terbaik suka komplain, ya nggak bisa lah, orang-orang terbaik tuh nggak berpikir demikian. Itu jamaah sekalian. Setuju nggak nih? Kalau ibu-ibu insya Allah dukung saya nih kalau begini mah. Ya, tapi bapak-bapak juga, karena ini buat bapak-bapak, karena dengan kita sabar, insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah. Nah, setelah kita pahami bahwa inilah aturan baku dalam kehidupan berumah tangga, baru kita bicara ada kondisi pengecualian. Nah itu, kondisi pengecualian. Nah di kondisi itu memang benar suami boleh memukul. Suami boleh memukul. Tetapi lagi-lagi hanya dalam kondisi pengecualian. Bukan kondisi normal. Kondisi khusus gitu jamaah. Nah di samping kondisi khusus, diberlakukan juga syarat-syarat khusus. Diberlakukan juga syarat-syarat khusus. Diberlakukan juga syarat-syarat khusus. Ini yang disepakati para ulama. Ulama sepakat. Boleh seperti itu. Kenapa demikian? Karena inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat An-Nisa 34. An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena sifat kepemimpinan yang Allah lebihkan untuk laki-laki dibanding wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena nafkah yang diberikan suami kepada istri. Nah, setelah itu, setelah bicara tentang suami, Allah masuk ke istri. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dan dan istri yang salihah, yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, hafidhatul lil ghaib, ia tuh menjaga diri dan harta suami khususnya ketika suaminya nggak ada. Jadi dia jaga dirinya khususnya ketika dia nggak bersama dengan suami. Dia jaga komunikasinya, dia jaga handphonenya, walaupun suami nggak tahu siapa yang WA dia, siapa yang telepon, tapi dia jaga. Dia nggak biarkan ada seorang pun yang mengganggu dia, merayu dia, dan seterusnya. Itu jamaah sekalian.
setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini pengecualiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita atau istri yang kalian khawatirkan terjatuh ke dalam nusyuz. Terjatuh ke dalam nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu durhaka. Sikap durhaka seorang istri ke suami. Tidak taat. Tidak taat. Tidak taat kepada suami. Nggak nurut sama suami. Dan seterusnya. Maka kalau kalian khawatirkan itu dialami oleh istri kalian, udah boleh digebukin Pak Ustadz? Ya belum, kok hanya digebukin aja. Yang pertama, fa'idhuhun, nasihati, gitu. Nasihati. Wahjuruhunna fil madaji'i, diamkan mereka di tempat tidur, diamin. Di WA nggak dibalas, gitu. Ditanya diem, gitu. Itu bisa. Terus wadribuhu, nah ini poinnya, dan pukullah mereka. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Tapi kalau mereka berubah, mereka nyesel, mereka taubat, mereka berusaha mentaati kalian, udah jangan dilanjutin. Belum puas Pak Ustadz. Loh, ini masalahnya. Habis ini bukan masalah puas gak puas. Karena Allah maha tinggi dan maha besar. Nah, jadi jamaah sekalian, ada nggak konsep memukul? Jawabannya ternyata ada. Tapi dalam satu kasus aja, satu kondisi. Apa kondisinya? Kondisinya itu jamaah sekalian adalah kondisi nusyuz. Kondisi nusyuz. Ketika istri itu durhaka dan melakukan sikap-sikap yang durhaka, nggak taat, ngebantah, tidak mau berpenampilan yang menyenangkan suaminya, itu juga dijelaskan para ulama. Nah, pada saat itu boleh mukul. Tapi itu juga syarat-syaratnya ketat jamaah. Syarat-syaratnya ketat. Apa aja syarat-syaratnya atau ketentuannya? Diantaranya ya, ini catat. Diantaranya dipukul itu adalah opsi setelah menasehati dan didiamkan itu tidak efektif. Jadi ditaruh di ketiga. Kembali ke ayat tadi, fa'idhuhun, nasihati, wahjuruhunna fil madaji'i, diamkan dia di tempat tidur. Terus wadribuhun, pukul. Kata mayoritas para ulama, mayoritas jumhur, ini step yang harus dilakukan. Jadi nasihati dulu, nggak efektif, diamkan, nggak efektif, baru pukul. Jadi ini urutan kata mayoritas para ulama. Dan ini juga pandangan sebagian ulama Syafi'iyah. Ulama kita Syafi'iyah punya dua pendapat, salah satunya sesuai dengan jumhur para ulama. Jadi step. Jadi ini renungan buat kita nih para suami. Sejauh mana kita sudah didik istri kita? Jangan main pukul aja. Banyak suami tuh nggak pernah didik, nggak pernah nasehatin, nggak pernah kasih pencerahan. Tiba-tiba begitu istrinya durhaka atau sikap yang menyenangkan, langsung main pukul. Loh, hadirin Allah muliakan. Nasihati kata Allah. Habis nasihati, diamkan. Lalu pukul dan lihat. Coba kembali lagi ke ayat 34. Jamaah sekalian, kapan kita mulai menasihati?
Coba kita tanya diri kita, kapan kita nasihati istri kita? Sebelumnya kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahun. Nah itu terjemahannya. Dan istri yang kalian khawatirkan melakukan nusyuz. Khawatirkan, takhafuna nusyuzahun. Artinya menasehati istri itu sebelum ada kasus. Kekhawatiran itu artinya sebelum ada kasus, bukan setelah terjadi kasus. Sebelum kita ngelihat nih, kayaknya saya khawatir ini ada potensi ngebangkang nih, langsung nasihati, didik, rangkul, bicara baik-baik. Ada khawatiran istri saya nih punya lisan tuh tajam. Sebelum ada masalah terus istri kita mengucapkan kalimat-kalimat yang gak karu-karuan, dalam kondisi normal langsung nasihati, ingatkan, jaga lisan, ingatkan tentang iman. Allah itu as-sami', gitu. Istri kita nih memang primadona waktu di ininya, waktu belum nikah, sebelum nikah sama kita. Terbukti dia juara bertahan Miss Kelurahan, Masya Allah, Miss Kelurahan selama 5 tahun berturut-turut, Masya Allah. Nah udah tahu potensi gitu, dari awal tuh ingetin bertakwa sama Allah. Apalagi kalau kita suka dinas kesana kemari, sering ditinggal, ingetin muraqabatullah, suruh ngaji Riyadhus Shalihin. Ingatin, mungkin suami kamu nggak tahu tapi Allah tahu. Kan ada potensi. Udah gitu orangnya ramah banget, segala macam, semua orang ditanggepin, nggak mau buat orang kecewa. Baik sih, tapi kalau dia begitu, udah jadi istri, terus kita pergi, tiba-tiba ada laki-laki nelfon segala macam ditanggepin, ya berantakan semua. Diingatin, nggak boleh begitu lagi. Itu nggak benar. Kamu harus jaga kehormatan. Bawakan hadis-hadis Nabi SAW, idza sholatil mar'atu khamsah, jika wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjah, dan dia jaga kemaluan atau dia jaga kehormatannya, dia batasi dirinya dengan laki-laki yang bukan mahram, yang ingin dekat, ingin melakukan hal-hal yang nggak baik, dia jaga tuh. Wa ata'at ba'lah, dia taat kepada suaminya, kilalaha, maka hari kiamat ada pengumuman untuk dia, disebutkan namanya, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang Anda inginkan. Sampaikan itu dari awal, jangan ada masalah baru rame. Dari awal nasihatin. Kita nggak pernah nasihatin istri, kadang sering kali begitu, ini repot. Jadi kita itu sering kali jadi suami madhab pemadam kebakaran gitu loh. Begitu ada api baru riwes, sibuk sana sibuk sini, main guyur gitu, disembur tuh istri. Nanti dulu jamaah, sebelum ada apa-apa kita udah khawatir. Makanya kan suami itu harus bisa baca peta, namanya juga pemimpin. Pemimpin kan salah satu yang dituntut adalah kemampuan membaca lingkungan, membaca istrinya. Ini istri saya potensinya kemana nih, baik positif maupun negatif. Yang negatif kita khawatir nih, ada potensi begini-begini, langsung preventif, dipagerin, nasihat. Insya Allah. Makanya dalam hadis Ibnu Nafi dari Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa Rasul SAW dalam riwayat ini mengatakan, Rasulullah pernah dimintain izin, boleh nggak kita pukul istri? Kata Nabi, idribu, silakan pukul, walan yadriba khiyarukum, tapi perlu diingat, orang-orang terbaik dari kalian tidak memukul. Oh, Masya Allah. Loh, berarti Nabi membolehkan? Bukan, Nabi itu ikutin An-Nisa 34 jamaah.
Memang ada konsep itu, tapi Nabi ingatkan, orang-orang terbaik dari kalian nggak mukul loh. Maksudnya apa? Di antara maknanya, orang-orang terbaik dari kalian itu bisa menjaga emosi, bisa sabar, dan sehingga tidak menggunakan tangannya. Atau maknanya, di antaranya, orang-orang terbaik dari kalian itu bisa menyelesaikan masalah sebelum tahap pemukulan. Jadi suami-suami terbaik itu bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya sebelum sampai pada titik diperbolehkan memukul. Itu poinnya. Masalah udah clear. Kenapa? Karena nasihat, 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 bimbingan, 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 arahan, 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 arahan. Bicara di meja makan. Aku tuh selalu Pak Ustadz bicara sama suami di meja makan. Tapi kenapa masalah selalu ada? Bicarain apa? Ya itu menu gitu loh. Resep. Ini enak nih. Ya bicarain itu. Bicarain tentang kehidupan. Tentang masalah. Tentang arah kita mau kemana nih. Potensi-potensi masalah. Kita lihat, ini istri kita punya potensi sombongnya besar. Cut, cut, cut. Dari awal di-cut, 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 di-cut. Istri kita punya potensi ngejawabnya luar biasa. Pokoknya, ini kalau dibiarkan, apapun yang kita sampaikan ngejawab. Ngejawab. Itu langsung di preventif. Diarahkan, 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 diarahkan. Istri kita punya potensi ngatur-ngatur suami. Diarahkan, 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 diarahkan. Jangan begitu udah kebakaran baru. Susah coba. Harus di-cut, 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 di-cut. Makanya orang-orang terbaik di antara kalian itu nggak memukul. Dan Nabi SAW tidak pernah memukul, sebagaimana testimoni Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini perlu dicatat nih jemaah sekalian, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, ma daraba Rasulullah SAW khadiman lahu wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'a. Nabi SAW nggak pernah memukul, tidak pernah memukul asisten, pelayan, nggak pernah memukul istri, nggak pernah memukul wanita, dan nggak pernah memukul dengan tangannya, nggak pernah. Dan berikut yang lain kecuali jihad fisabilillah, nggak pernah. Itu orang terbaik, karena Nabi bisa menyelesaikan seluruh masalahnya tanpa sampai pada titik di mana diizinkan memukul. Dan jangan berpikir rumah tangga Nabi tidak ada cerita. Ada cerita untuk ibrah bagi kita semua. Kita tahu Aisyah pernah memecahkan piring di hadapan para sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, itu kalau kita yang mengalami itu, waduh jamaah, bayangin gak sih teman-teman kita semuanya lagi ada di hadapan kita, tiba-tiba istri kita cemburu mecahin piring depan kita, dan depan tuh teman-teman kita. Itu muka mau taruh di mana? Marah itu. Itu tuh berat banget jamaah sekalian. Itu hafal juz 30 juga setengah mati tuh ngadepin kondisi begitu. Tapi lihat Nabi SAW ngomong simpel satu kalimat, gharat ummukum. Tenang, ibu kalian lagi cemburu. Lanjut lagi. Itu Nabi kita SAW. Nggak pernah. Atau nggak dipanggil Aisyah, masuk. Apa-apaan kamu? Bikin malu aku aja. Itu kan murid-muridku. Aku ini udah jaga image dari dulu. Kalau kamu hancurkan, pikir dong. Pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Ini sadis sekarang. Nabi nggak pernah begitu jamaah. Gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Biasa aja udah. Tenang. Gitu jamaah sekalian. Jadi orang-orang terbaik itu nggak mukul. Jadi ini salah satu cara menyelesaikan masalah, bukan harus digunakan. Makanya kata para ulama mubah, hukumnya mubah jika ketentuannya ada, mubah. Kita tuh mukul kayak fardu ain gitu loh, tapi sholat subuh suka berantakan. Yang jelas-jelas fardu ain tuh kurang kita nih. Jadi kalau gini-gini mantep, masya Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Jadi itu poin pertama. Yang kedua,
Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, nggak boleh menyakitkan. Ulama menyatakan tidak boleh menyakitkan, pukulan yang tidak menyakitkan, gitu jamaah sekalian, tidak menyakitkan. Sebagaimana hadis Muslim, Nabi mengatakan fadribuhunna darban ghairu mubarrih, pukul kalau memang harus lakukan pukul tapi nggak boleh menyakitkan, gitu. Jadi kalau udah sampai biru-biru udah salah deh. Alhamdulillah sih belum pernah kejadian biru, Ustaz. Tapi memang sih udah ada tiga gigi tanggal dari istri aku. Aduh subhanallah, gigi tanggal itu loh, diapain? Nggak boleh menyakitkan. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku ini 20 tahun nggak pernah mukul istri, paling nendang doang. Itu juga jangan, karena menyakitkan. Nggak boleh menyakitkan. Jadi makanya tujuannya adalah ta'dib, kata para ulama. Ta'dib itu keterangan para ulama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan lain-lain. Kata mereka, li'annal maksud ta'dib, tujuan memukul itu bukan menyakiti, bukan emosi, bukan amarah, tapi mendidik. Itu catat baik, itu syarat, itu kriteria. Makanya nggak boleh menyakitkan karena tujuannya adalah mendidik. Itu yang ketiga tuh. Jadi nggak boleh menyakitkan. Terus yang ketiga, tujuannya mendidik. Jadi kalau ini kayaknya harus gue beri nih, emosi nggak boleh, nggak boleh. Mau pakai dalil An-Nisa 34 nggak boleh. Bukan kesana poinnya. Harus ta'dib. Ta'dib. Ta'dib itu artinya mendidik. Bukan emosi, bukan marah, bukan balas dendam, bukan kesal. Jadi ada suami, istrinya justru yang main tangan atau nyakar. Kalau istrinya nyakar, terus akhirnya dia pukul istrinya karena ngebalas, jangan, nggak boleh. Nggak soleh. Kalau pukul, mendidik. Jadi nggak boleh menyakitkan, mendidik. Yang berikutnya, kata para ulama, mukulnya itu di antara opsinya pakai siwak, hadirin, atau yang semakna. Pakai siwak. Tahu siwak nggak? Siwak itu loh. Siwak yang kecil-kecil itu. Itulah tafsir dari para ulama, seperti tafsirnya Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya tentang surat An-Nisa 34, bisa dicek dalam tafsir Tabari. Kata Ibnu Abbas, bis siwak wa nahwi, pukullah dengan siwak. Ini juga keterangan Atha bin Abi Rabah, dengan siwak. Tahu kan siwak tuh? Siwak bukan, jadi bukan pakai balok jamaah. Siwak. Kalau nggak ngerti googling deh, ada siwak. Gitu. Jadi dipukul begitu. Dan siwaknya tuh satu, bukan selusin dikumpulin jadi satu terus ditimpuk ke muka istri. Jangan. Satu doang. Pukul begitu gitu loh. Gitu. Masya Allah. Pukul dengan siwak. Sebagian ulama, para ulama di antara Hanabilah, sebagian Syafi'iyah, Malikiyah, dengan sapu tangan. Nah, sapu tangan. Tuh, gitu. Sapu tangan. Gitu. Ingat, sapu tangan, bukan sapu ijuk. Apalagi bukan sapu ijuk, bukan sapu lidi. Sapu tangan. Ini jangan salah nih. Kadang-kadang kalau kajian pada subuh ngantuk-ngantuk. Sapu, titik, tangannya nggak ada. Repot nanti. Dipukul pakai gagang sapu. Sapu tangan, Masya Allah, nggak sakit sapu tangan tuh. Makanya nggak boleh menyakitkan.
Jadi itu pesan jamaah. Ini pesan udah kelewatan gitu. Jadi bukan menyakitkan, ini untuk mendidik. Jadi siwak itu nggak sakit udah. Terus yang berikutnya jamaah sekalian, nggak boleh dipukul di wajah atau bagian-bagian tubuh sensitif, nggak boleh. Tidak boleh dipukul di wajah, nggak boleh jamaah. Janganlah kayak memukul wajah, nggak boleh. Gitu. Jadi bayangin dengan siwak misalnya sapu tangan, terus nggak boleh di wajah. Jadi kira-kira di mana? Dan nggak boleh di bagian-bagian sensitif. Jadi mungkin mukul di telapak tangan gitu ya, atau di apa? Di apa nih? Apa ini? Lengan gitu loh. Gitu aja udah. Gitu. Dulu waktu SD sebelum masuk sekolah kita suka razia kuku nggak? Kan gitu tuh. Kalau ternyata punya panjang dipukul pakai apa sih? Oh kalau penggaris nggak boleh. Beda guru berarti kita beda sekolah. Sebagian pakai penggaris serem banget. Kalau saya itu cuma pakai, emang guru saya baik mungkin insya Allah ya. Pakai ini doang, pakai apa? Pakai bolpen aja, bolpen tuk 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 gitu, nggak sakit. Ah gitu aja udah. Atau ini telapak tangan, pukul telapak tangan. Mana telapak tangan kamu? Ah, pukul pakai siwak. Udah gitu aja. Jangan babak belur. Begitu. Ya. Pokoknya jangan pukul bagian sensitif itu nggak boleh. Misalnya itu wajah, leher. Ada yang nyekek gitu sampai gitu-gitu. Ya Allah kayak leher ayam. Subhanallah. Ulu hati jangan pukul ulu hati. Bahaya. Atau bagian sensitif, alat vital, jangan pukul itu. Mohon maaf payudara, jangan pukul itu. Paha jangan, sakit. Jadi pukulan yang di bagian tubuh yang aman, telapak tangan, lengan lah udah gitu. Dan itu pakai siwak atau yang semisal. Terus berikutnya, kata para ulama seperti Ibnu Ashur, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Alias efektif ya. Kalau nggak efektif jangan. Ini efektif. Kalau istri saya dipukul dengan ini berarti pesan sampai, silakan pukul. Tapi kalau enggak, udah nggak usah. Cari yang lain aja. Udah nasihatin lagi, doa lagi. Dan beberapa cara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau efektif. Kalau justru kontraproduktif menimbulkan yang ribet-ribet lagi, jangan. Nah, itu kira-kira tuh. Dan yang terakhir sekali lagi sudah kita bahas tadi bahwa yang paling afdol tidak memukul. Karena ketika kita memukul istri kita, itu menunjukkan kita bukan orang terbaik. Kita langsung tuh, kita bukan orang terbaik. Karena Nabi mengatakan orang terbaik itu tidak memukul. Orang-orang terbaik itu tidak memukul. Walan yadriba khiyarukum. Orang-orang terbaik di antara kalian tidak memukul. Nah, kalau begini konsepnya, nah kita tanya ibu-ibu, kira-kira konsep ini jahat buat ibu-ibu enggak? Enggak. Apalagi ini takutnya cuman begitu. Dan jadi masalah kita ambil ini ayat tanpa baca keterangan para ulama. Gitu loh. Jadi udah gak karu-karuan. Sebagian suami bayangkan nggak pakai ayat aja semangat mukulnya, gimana merasa didukung sama ayat. Babak belur tuh istri. Ya Allah, kenapa? Ini Quran, Masya Allah, perintah. Saya ini mukul kamu pahala, Masya Allah. Mukulnya di mana? Ini muka lah gitu loh. Ada yang nampar istrinya, subhanallah. Enggak, bukan begitu.
Itu syaratnya. Nah, clear kan insya Allah ya, dengan segala kekurangan kita ada gambaran lah. Nah hadirin Allah muliakan, begitu kita mengerti baru masuk ke hadis ini. Kalau ada suami yang melakukan hal tersebut, itu nggak boleh kita tanya, apalagi dituntut. Makanya saya bacakan keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Simak baik-baik. Maksud hadis ini adalah anna ar-rajulal muttaqi lillah alladhi intaha bihil amru ila akhiril maratib thalath allati asyara Allahu ilaiha fi qawlihi. Maksud hadis ini adalah seseorang suami yang bertakwa dan takut kepada Allah. Yang bertakwa dan takut kepada Allah. Jika menghadapi masalah rumah tangga sampai ke fase diizinkan memukul dalam surat An-Nisa 34. Faddarbu akhirul maratib. Lalu beliau menyampaikan, dan bolehnya memukul itu adalah fase terakhir. Udah dinasihatin, kita udah jelaskan tadi. Faqad yadribu rajulu zawjatahu ala amrin yustahya an dzikri. Dan akhirnya orang itu memukul, dan bisa jadi penyebab dia memukul istrinya itu tidak layak untuk jadi konsumsi umum gitu. Nggak layak jadi konsumsi umum. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, karena bisa jadi seorang suami memukul istrinya karena urusan ranjang. Jadi jangan ditanya, itu bukan konsumsi umum. Gitu. Atau ada aib misalnya. Dan lain-lain. Nah itu. فَإِذَا أُلِمَ تَقْوَى الرَّجُلْ عَزَّ وَجَلَّ وَضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُسْأَلُ. Sekali lagi, ulama menekankan, apabila ketakwaan seorang suami sudah terbukti, sudah diketahui, lalu suami yang bertakwa ini memukul istrinya, maka jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Adapun apabila suaminya tidak bertakwa, mempergauli istrinya dengan buruk, dengan gak bagus, lalu dia mukul istrinya, fahadha yus'al fima doroba. Kalau kasus yang kayak begini ditanya, karena kita harus jaga keselamatan istri. Ini kenapa istri bisa babak belur begini? Jadi ditanya. Kenapa demikian? Li'annahu laisa indahu min taqwallahi azza wa jalla ma yurdi'uhu an dhulmiha wa darbiha. Karena suami kayak gini nggak punya ketakwaan, nggak takut sama Allah, nggak punya muraqabah. Ah itu. Ini poinnya. Yang bisa menahan dan mengontrol dia untuk tidak menzolimi dan menyakiti istrinya. Karena untuk memukul itu ada kriteria dan step-stepnya. Orang suami yang bertakwa dia checklist dulu. Saya udah kasih nasihat dari awal, tetap nggak berfungsi. Saya udah diamkan, nggak efektif. Terus udah bingung mau cari cara apa lagi. Kan orang-orang bertakwa kan pengen jadi yang terbaik. Maka kan bagaimana untuk tidak mukul? Karena begitu mukul, kata Nabi, lan yadriba khiyarukum. Orang yang terbaik nggak mukul. Kan berat loh beban orang bertakwa nih. Dia harus menanggalkan gelar orang terbaik. Oh itu nggak gampang, dia akan tahan terus. Tapi gimana kondisi menekan dia. Kalau nggak istrinya nggak berubah-berubah nih. Terus dia lihat maslahat, iya istri saya harus kena shock terapi seperti ini. Terus dia cari kayu siwak misalnya yang paling minimalis, yang paling imut-imut gitu loh.
lalu dia pukul di bagian tubuh yang nggak sensitif dan nggak menyakitkan, tapi pesan itu sampai, maka dia, kenapa dia lakukan itu? Karena dia muraqabatullah. Dia merasa diawasi, padahal nggak ada siapa-siapa. Apalagi kalau misalnya ini urusan ranjang, nggak ada yang tahu. Tapi dia merasa diawasi. Oke, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Kalau saya tidak menjalankan SOP untuk diperbolehkan memukul, maka saya akan berhadapan dengan Allah. Berbeda dengan orang yang tidak punya ketakwaan, berbeda dengan orang yang tidak takut sama Allah, berbeda dengan orang yang nggak punya muraqabatullah. Tidak ada controller di dalam diri dia. Maka apabila dia memukul, maka kita harus jaga dan lindungi istrinya, karena ini sudah bukan mendidik lagi. Kalau orang bertakwa mendidik dan nggak menyakiti, jadi nggak usah dikhawatirkan. Walaupun misalnya istrinya nangis gitu, nggak usah dikhawatirkan, ya nangis perempuan, tapi aman insya Allah, karena istrinya berada di tangan suami yang benar, suami yang takut sama Allah, yang bertakwa, yang ngerti konsep, yang mempertimbangkan seluruh kriteria-kriteria, aman. Maka Anda jangan kepo. Nah itu, ini wanita udah berada di orang yang tepat, udah jangan dikepoin. Urusan kita masing-masing. Jangan ditanya kenapa lo. Setiap orang itu punya masalah masing-masing, dan dia sudah bertakwa kepada Allah, nggak usah kita pikirkan. Biarkan dia dengan Robnya, udah selesai. Orang bertakwa aman. Orang bertakwa itu aman. Adapun orang yang nggak bertakwa, itu yang perlu kita perhatikan. Muraqabatullah. Dia nggak merasa, dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya. Istrinya bahaya tuh, jamaah sekalian. Makanya sekali lagi, kalau sudah muraqabah, jangan ditanya dan diurus, karena itu termasuk ngurusin urusan orang yang ada kaitannya dengan kita, dan masuk ke hadis sebelumnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bukan urusannya dan tidak bermanfaat buat dia, bukan urusannya. Dan orang yang bertakwa aman insya Allah. Dari sini pelajaran penting. Lihat bagaimana Imam Nawawi memasukkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa muraqabatullah itu punya trickle down effect yang luar biasa, seperti dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Muraqabatullah punya efek domino yang luar biasa dalam kehidupan kita. Muraqabatullah memiliki kemampuan untuk merubah perangai seseorang. Betul dia suami, dia lebih kuat daripada istrinya, karena dia laki-laki, ototnya lebih besar, kekuatannya, powernya lebih tinggi, dia bisa pukul istri dia kapanpun dia mau, dia bisa aniaya istrinya kapanpun dia mau, tapi dia nggak mau lakukan itu. Kenapa? Karena muraqabatullah, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa diawasi oleh Allah, nggak akan dia lakukan. Dan ketika kita lihat orang seperti itu, udah tinggalkan dia dengan Robnya aja, nggak usah kita sok-sok ini segala macam. Itu buang-buang waktu. Dan orang yang tidak muraqabatullah itu akan mempengaruhi rumah tangganya. Orang yang tidak memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi Allah, itu akan berdampak buruk ke rumah tangganya, ke keluarganya. Makanya hadirin, jadi khususnya para akhwat, para wanita, ibu-ibu, gak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan tentang hadis ini. Justru yang harus kita khawatirkan jika kita menikah dengan laki-laki yang tidak punya sifat muraqabatullah. Itu yang harus kita khawatirkan, bukan tentang hadis ini. Hadis ini aman, maknanya udah benar. Yang harus kita khawatirkan adalah ketika kita punya suami yang tidak punya sifat muraqabatullah. Itu yang bahaya. Cuman modal ganteng aja, kaya aja, dan seterusnya. Justru harus lebih takut lagi. Punya suami banyak kelebihan, lalu suami saya perfect Pak Ustadz. Masalahnya cuma satu. Apa Mbak?
nggak punya sifat muraqabatullah, itu yang bahaya. Apalagi punya kelebihan. Suami nggak punya duit, dan nggak punya sifat muraqabatullah, ya paling di rumah aja. Walaupun itu nggak benar juga ya, di rumah. Tapi punya fulus, punya muka, punya fisik, punya kekuasaan, nggak punya muraqabatullah, selesai jamaah. Habis sudah. Punya suami kayak gitu, selesai. Illa man rahimah rabbuh, tentu saja. Ada pengecualian, tapi berapa banyak? Oh, punya semuanya. Masalah cuman nggak merasa diawasi sama Allah. Ya berarti kan dia bisa bebas melakukan apa aja di luar. Atau kalau marah dia bisa mukul kita. Itu yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai. Karena nyari suami, ibu-ibu sekalian dan para wanita, itu nyari pemimpin. Beda. Semua kita sepakat kalau nyari suami cari yang soleh, nyari istri nyari yang soleha. Tapi begitu salah, dampak salah milih suami jauh lebih besar daripada dampak salah milih istri secara teori, secara kalkulasi. Kenapa? Karena memilih istri berarti memilih anggota. Kita yang jadi pemimpin, masih kita bisa atur segala macam lah dengan taufik dari Allah tentu saja. Tapi milih suami, milih pemimpin, begitu salah, berat. Kita yang diatur. Itu yang perlu kita camkan. Bedakan antara memilih pemimpin, memilih anggota jika salah. Dan juga pesan buat kita, bagi ibu-ibu yang punya anak perempuan, jangan salah pilih nyari mantu pada saat nyari mantu. Jangan salah pilih mantu. Pilihlah mantu yang muraqabatullah. Karena kalau mantu kita kalaupun mantu kita mukul anak perempuan kita, ya mukulnya kayak begini, nggak ada biru-biru, nggak ada sakit-sakit. Tapi kalau mantunya yang penting, yang penting mantu aku sukses dunia, aduh nggak bisa lah jamaah. Mantu tuh harus muraqabatullah. Jadi nyari suami muraqabatullah, nyari mantu muraqabatullah, aman insyaallah. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ditanya lagi. Karena buat apa kita tanya? Karena alat kontrolnya lebih bagus daripada pertanyaan lingkungannya. Itu poinnya. Kenapa Nabi SAW melarang nanya dalam hadis ini ya? Jika hadis ini sahih, karena nggak terlalu guna. Alat kontrolnya yang dia punya, sistem kontrol yang dimiliki oleh laki-laki ini lebih sempurna, lebih solid, lebih bagus daripada pertanyaan dan pengawasan lingkungannya. Kenapa? Karena sistem kontrolnya adalah merasa diawasi oleh Allah. As-Sami'ul Basir. Mana yang lebih bagus daripada sistem itu? Mana sistem kontrol yang lebih ampuh menahan jempol kita dan pandangan kita di hadapan layar atau gadget kita dibanding itu? Nggak ada. Mana sistem kontrol yang lebih bagus dalam menahan emosi laki-laki dibanding itu? Gak ada. Mana sistem kontrol yang lebih bagus menahan hasrat laki-laki ketika ketemu dengan wanita-wanita cantik di luar dibanding muraqabatullah? Gak ada. Apalagi punya uang, punya segala macam. Itu yang harus dikedepankan, muraqabatullah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Makna yang sangat menarik. Jadi kalau bertakwa muraqabatullah jangan ditanya. Tapi kalau nggak bertakwa, tanya, karena bisa bahaya anak orang, bisa bahaya wanita itu, atau itu anak kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, keponakan perempuan kita, atau ibu kita, atau tante kita. Itu yang dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Ini kitab menarik sekali, jamaah sekalian. Bukan hanya menarik, sangat kaya dan mewah akan ilmu dan makna kehidupan. Rugi kita nggak belajar Riyadhus Shalihin, jamaah sekalian. Rugi. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.